adik-adik kakak. Haleluya, salam kemenangan iman. Hai kakak. Hai kakak, hai teman-teman juga. Haleluya. Haleluya. Salam kemenangan iman. Dan apa hayo? Shalom. Apa kabar adik-adik semuanya? Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Mantap, mantap, mantap. Puji Tuhan ya adik-adik. Ya, puji Tuhan. Oh iya adik-adik. Kita kan akan segera mulai ibadah kita nih, ya kan? Wow, Hore, hore, hore. Wow, sekali lagi ye. Oh, Iya apa itu? Molly. Molly mau request lagu pujiannya dong kak. Wah silakan Molly, mau request apa? Adik manis. Iya, adik manis. Tantang. Lagu, oh yang ini loh kak. Gimana? Apa itu Molly? Citaku, param pam pam. Sejak ku jumpa Yesusku. Yang itu loh kak. Oh oke Molly, bagus itu Molly. Setahu kakak nih. Itu lagunya bagus, mantap, mantap, mantap. Tapi sebelum kita memuji Tuhan, kita harus apa adik-adik? Berdoa kakak. Wah pintar adik-adik. Iya. Yuk kita berdoa yuk adik-adik. Ayo. Siapkan. Ayo. Siapkan hatinya, siapkan Alkitabnya. Duduk yang manis ya adik-adik. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Tuhan, saat ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan, Kau menyertai adik-adik kami, Bapak Guru juga yang menyampaikan firman Tuhan dan kakak-kakak yang akan menari bagi kami. Tuhan, kiranya Tuhan, Kau menyertai adik-adik kami tetap sukacita dalam mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, dan akhir. Syukur bagimu dan di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ini saatnya kita mulai ibadah kita. Ayo adik-adik, semangat. Ayo.
suasananya panas ini ya. Agak serak suaranya. Sekali lagi dulu. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Salam kemenangan iman. Shalom wonderful kids. Puji Tuhan. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan. Puji Tuhan. Pak Guru rindu sekali hari ini ada satu kisah yang luar biasa yang Pak Guru juga sangat diberkati. Dan Pak Guru percaya bahwasanya wonderful kids, wherever you are, dimanapun engkau berada, engkau juga sangat diberkati. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Taruh tangan kirinya di dadanya, angkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Mari katakan, Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Hari ini saya mau dengar firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan hidup dan berkuasa. Ini hatiku yang percaya firman. Ini telingaku yang mendengarkan firman. Dan ini mataku yang memandang kepada firman. Aku percaya firman Tuhan sanggup mengubahkan hidupku. Dalam nama Yesus. Roh jahat, iblis, penipu, pergi kau, tinggalkan kami. Dalam nama Yesus, saya sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Mari beri tepuk tangan yang meriah. Wow, haleluya. Wonderful kids yang dikasihi Tuhan. Pak Guru hari ini masih melanjutkan tentang berkat Tuhan. Harta benda yang terpendam yang Tuhan berikan dalam kegelapan kepada wonderful kids. Menurut nama wonderful kids, katakan amin. Sekali lagi, mari beri tepuk tangan dulu yang meriah buat dia. Wow. Wonderful kids, perhatikan baik, dengarkanlah baik. Kalau kita bicara, Pak Guru bicara, dan kemudian wonderful kid mungkin bicara. Kalau kegelapan beberapa waktu yang lalu, di situ ada kesedihan, di situ ada kesusahan, ada penderitaan, seakan-akan tidak ada jalan keluar. Seperti yang kita alami saat ini, sudah pandemi, ada COVID, ada PPKM lagi. Apa itu? Oh, pembatasan sementara kegiatan masyarakat. Nah, wonderful kids yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah baik-baik. Sepertinya kegelapan itu cukup memberikan hal yang negatif. Tapi 2 minggu yang lalu Pak Guru cerita, Daud berkata, berjalan terus dalam kegelapan. Aku berjalan dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Sebab Engkau besertaku. Anak-anakku wonderful kids, ketika dalam kegelapan, keadaan yang sukar, keadaan yang susah, keadaan yang penderitaan, ada kekesalan, teruslah berjalan. Katakan amin. Saya nggak dengar suaranya lebih keras, katakan amin. Ya, itu dia. Yang kedua, minggu lalu Pak Guru cerita Ayub 23 ayat 17 yang mengatakan bahwasanya kegelapan tidak bisa membinasakan wonderful kids. Kegelapan tidak bisa membinasakan masa depan. Oh, katakan amin yang keras. Amin. Nah, sekarang ini Pak Guru mau ceritakan bahwasanya Tuhan masih bekerja. Apa wonderful kids? Tuhan masih bekerja dan terus bekerja. Kalau Tuhan bekerja, Dia menyelesaikan pekerjaannya. Katakan amin. Oh iya, wonderful kids yang dikasihi Tuhan. Pak Guru mengambil satu cerita tentang Paulus dan Silas.
Suatu hari Paulus dan Silas mereka memberitakan firman Tuhan, mereka menginjil di kota Filipi. Ternyata di sana ada seorang dukun, ada seorang wanita yang dengan kemampuannya itu mendatangkan keuntungan besar kepada para pengusaha, kepada para orang-orang yang berusaha di kota Filipi. Namun wanita ini dengan ponganya, dengan suka mengganggu penginjilan dari Paulus dan Silas, hingga pada suatu saat Paulus dan Silas mengusir itu roh jahat yang ada pada wanita itu. Dan ketika mereka kusir di dalam nama Yesus, tahu apa yang terjadi? Wanita ini nggak bisa lagi menenung. Dia nggak bisa lagi mengadakan sihirnya. Dia tidak bisa lagi mengadakan praktek perdukunannya. Tetapi dengarkan baik. Oh, Paulus dan Silas malah ditangkap. Para pengusaha, para orang-orang, pejabat-pejabat yang ada di kota Filipi tersebut marah. Mereka mendera Paulus. Mendera Paulus, dipukulin, dibuka bajunya. Alkitab berkata bahwasanya Pak Guru mau bacakan sama Pak Wonderful Kids yang dikasihi Tuhan. Sesuai dengan perintah itu, Kisah Para Rasul 16 ayat 24. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Wonderful Kids, setelah Paulus dan Silas didera, dipukulin, apa yang terjadi? Lalu mereka ditangkap, dijebloskan ke dalam penjara. Cukupkah gitu? Tidak. Penjaranya yang paling gelap. Dikatakan bahwasanya penjaranya, ruangannya yang paling tengah, tidak bisa keluar. Cukup belum? Paulus dan Silas masih dibikin pasung pada kakinya. Dengan kata lain supaya tidak bisa lari. Cukup belum? Paulus dan Silas dijaga dengan ketat. Coba Wonderful Kids, apa salahnya Paulus dan Silas? Adakah mereka merampok? Adakah mereka mencuri? Adakah mereka memukulin orang? Wonderful Kids, mereka malah menceritakan tentang Yesus. Tanpa Yesus kita tidak bisa ke surga, tidak bisa terima keselamatan. Hanya Yesus jalan ke surga. Yesus sanggup memberkati hidup kita, melepaskan kita dari kegelapan. Tapi justru karena itu mereka dimasukkan penjara. Coba perhatikan baik-baik. Mungkin Wonderful Kids, engkau tidak melakukan salah, tapi engkau malah dibully. Engkau malah dituduh hal yang negatif. Engkau malah dikhianati. Tapi lihat Wonderful Kids, hari ini Pak Guru mau cerita bahwasanya lihat Paulus dan Silas, seharusnya mereka meraung-raung, mereka sedih, mereka menangis, tapi ingat mereka malah memuji Tuhan. Pertanyaannya, wow, kenapa Paulus dan Silas memuji Tuhan? Kenapa Paulus dan Silas, Alkitab berkata, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Padahal mereka dipukulin, padahal mereka dimasukkan penjara, padahal mereka dipasung, padahal mereka dijaga ketat. Wow. Pak Guru sangat diberkati. Pak Guru gak seperti Paulus ini. Oh, Pak Guru belum pernah di penjara. Pak Guru belum pernah dipasung. Tapi acap kali ketika keadaan sulit, Pak Guru menangis. Tapi ketika mendengar cerita Paulus ini, oh, Pak Guru sukacita. Pak Guru diberkati Tuhan. Dan Pak Guru mau supaya Wonderful Kids, engkau juga diberkati Tuhan. Pak Guru, kenapa Paulus dan Silas bersorak? Mereka memuji Tuhan, mereka berdoa. Dengarkan baik-baik. Karena mereka kenal Yesus. Karena mereka percaya Yesus. Karena mereka mengasihi Yesus. Oh, haleluya. Mereka percaya tidak ada yang bisa mengalahkan Yesus. Mereka percaya Yesus adalah jalan,
Yesus adalah kebenaran. Yesus adalah hidup. Oh, wonderful kids yang dikasih. Mereka berjalan terus. Mereka percaya kegelapan tidak bisa menutupi mereka. Mengalahkan mereka. Menutup semangat mereka. Oh, terima kasih Yesus. Wonderful kids yang dikasih Tuhan. Pak Guru mau katakan bahwasanya Roma 8 ayat 28. Alkitab berkata dalam kitab Roma 8 ayat 28. Sebab kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dalam kegelapan Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Wonderful kids yang dikasihi Tuhan. Coba sekarang sebagai contoh ini hari Minggu. Ya bukan? Hari Minggu yang lalu itu tanggal 18, sekarang tanggal 25. Coba Pak Guru tanya, tanggal 25 itu sampai jam berapa? Jam 00 bukan? Atau jam 24.00. Jam 00 lewat 1 hari apa? Milo, Mimi, hari apa? Hari Senin. Hari sudah ganti. Katakan amin. Saya nggak dengar, katakan amin. Hari sudah berganti. Alkitab berkata bahwasanya kasih Tuhan selalu baru setiap hari. Katakan amin. Kasih Tuhan kekal senantiasa, kemurahan yang kekal selamanya, selalu baru tiap hari. Tunggu dulu, kapan selalu baru? Tiap hari, ketika hari mulai berganti, kasih Tuhan selalu baru. Oh, katakan amin. Alkitab berkata pada malam hari ada tangisan, ada air mata, tapi keesokannya, oh dengarkan baik-baik, ada sukacita. Ketika Wonderful Kids, dengarkan Pak Guru baik-baik. Engkau percaya ada Yesus. Engkau percaya ada Yesus. Engkau percaya ada Yesus yang berkuasa atas hidupmu. Engkau percaya bahwasanya Yesus tetap bekerja dan terus bekerja mendatangkan kebaikan bagi Wonderful Kids. Maka lihat, something happen, sesuatu terjadi. Katakan amin. Beri tepuk tangan buat Yesus kita. Wow. Haleluya. Dan Wonderful Kids tahu apa yang terjadi. Ketika mereka memuji Tuhan. Ketika mereka berdoa tengah malam. Wonderful Kids, setan bilang, Paulus, Silas, lu mati saat ini. Karena besok mereka, kalau terbukti mereka akan dihukum mati. Lu gak bisa ngapa-ngapain. Oh, setan bisa katakan sama sama Paulus dan Silas, kali ini kau KO Paulus. Kali ini kau habis Silas. Lu ini terakhir, renungi nasibmu. Kau gak bisa apa-apa lagi. Oh, dengarkan baik-baik. Ketika engkau menaruh kepercayaanmu kepada Yesus, Alkitab berkata, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Kalau engkau percaya, engkau melihat kemuliaan Tuhan. Wonderful Kids, dengarkan Pak Gurumu. Kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Mari tepuk tangan yang meriah buat Yesus kita. Wow! Amin. Dan Tuhan menyatakan kemuliaannya. Tuhan senang sama anak-anaknya yang percaya kepadanya. Dan Tuhan saking senangnya dipuji dan disembah. Saking senangnya dia dipercayai. Tuhan kirim gempa bumi. Yang paling lucu, gempa buminya khusus untuk itu penjara. Kenapa? Penjaranya semuanya terbuka.
Dan tahukah kalian apa yang terjadi? Paulus bebas. Apakah cuma Paulus dan Silas yang bebas? No. Tidak. Penjaga penjara, dia jadi penerima, percaya, pengikut Yesus. Apakah yang harus aku lakukan? Lihat, ketika engkau percaya kepada Yesus, kau akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan terus bekerja. Tuhan terus bekerja. Dalam kegelapan, setan bilang, semuanya sudah berhenti. Yes, engkau yang berhenti anakku. Wonderful Kids, engkau yang tertidur. Dalam baringanmu engkau tertidur. Tapi Yesus yang kau sembah, dia tidak tertidur. Dia kerja terus. Dia kerja terus. Dia kerja terus. Sampai pada waktu berganti hari. Oh, Alkitab katakan, kasih Tuhan selalu baru tiap hari. Katakan, beri kemuliaan buat Yesus kita. Wow. Nah sekarang Wonderful Kid yang dikasih Tuhan, berhenti menangis, berhenti bersukut-sukut, berhenti untuk menyerah, berhenti menjadi pecundang, berhenti jalan terus, percaya terus, percaya terus, percaya terus, dan engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Engkau akan melihat jawaban daripada imanmu. Engkau melihat hasil daripada imanmu. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari angkat tangannya buat Tuhan. Ayo mari yang semangat. Hari ini dengarkan Wonderful Kid yang dikasih Tuhan. Dimanapun engkau berada, pada hari ini engkau akan tumbuh menjadi seorang remaja. Engkau akan tumbuh menjadi seorang pemuda. Engkau akan menjadi barisan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tapi perhatikanlah baik-baik. Dengarlah nasihat gurumu ini. Engkau terus berjalan, pegang firman Tuhan. Kegelapan tidak bisa mengalahkan engkau, membinasakan engkau. Engkau terus percaya. Kemuliaan Tuhan akan Tuhan nyatakan kepadamu. Angkat tinggi-tinggi tanganmu. Katakan, Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Hari ini Tuhan, saya sudah mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahwasanya Tuhan, Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam kegelapan, dalam kesedihanku, dalam kesukaranku, dalam penderitaan, untuk mendatangkan kebaikan. Karena saya mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti Paulus dan Silas, aku mau percaya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku melihat kemuliaan Tuhan jadi atas masa depanku, jadi atas keluargaku, jadi atas hidupku. Di dalam nama Yesus. Ampuni dosaku Tuhan Yesus. Ampuni kesalahanku. Darah Yesus, sucikan aku. Di dalam nama Yesus. Hidup yang kuhidupi sekarang bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dalam nama Yesus. Syukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari beri kemuliaan buat Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Percaya
ikut-ikuti di kakak ya. Mazmur 30 ayat 5b. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Yeay, kita ulangi sekali lagi ya adik-adik. Mazmur 30 ayat 5b. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Yeay! Wonderful kids, I am wonderful. You are wonderful. We are wonderful. Yeay! Ajaib banget ya Tuhan Yesus bekerja atas Paulus dan Silas. Iya, benar banget Mimi. Walaupun mereka disiksa, dipenjara, dipukulin, mereka tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Wow sekali. Teman-teman, Iya dong. Molly jadi malu. Molly malah bersungut-sungut loh. Kalau jajan Molly dan adik Molly gak sama banyak. Molly malah ngambek. Bukannya bersyukur. Aduh. Masih bisa jajan. Iya, itulah. Pokoknya Molly mau berubah deh. Iya, bertobatlah, Kalau Om bertobat. Paulus dan Om Silas tetap memuji Tuhan, walaupun mereka disiksa, Molly pun mau selalu bersyukur, walau apapun yang terjadi. Wow, gitu dong. Iya Molly, Bagus. Mimi juga mau berubah. Mimi mau selalu bersyukur walaupun Molly ada masalah atau Mimi ada masalah, tetap Ya, memuji gitulah. Tuhan, percaya dan selalu bekerja. Setuju. Betul itu teman-teman. Sama seperti keadaan kita sekarang. Kita belum bisa ke sekolah kan. Karena si corona ini. Memang si corona ini bah. Si Corona. Kita harus jadi seperti Om Paulus dan Om Silas. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap berdoa. Sampai kemuliaan Tuhan terlihat. Amin teman-teman. Amin. Ya itulah bagus kan. Karena kalah dan kita bisa sekolah dan bebas main-main lagi. Corona yang kalah. Ya corona maksudnya. Kok karena astaga. Maafkan Milo ya. Ya amin. Corona pasti kalah. Yeay. Supaya kita bisa sekolah lagi. Halo teman-teman, Mimi di sini. Molly di sini. Milo di sini. Dan kakak di sini adik-adik. Yuhu, adik-adik Wonderful Kids yang diberkati katakan. Haleluya. Kurang kenceng ya. Oke, kakak mau kita semua ulangi sekali lagi ya. Kita katakan. Haleluya. 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 Wow, luar biasa, puji Tuhan. Adik-adik Wonderful Kids yang di rumah, mana suaranya? Wow, kemuliaan bagi Tuhan ya. Yuk semuanya adik-adik siap-siap bangkit berdiri. Kakak mau kasih hadiah buat adik-adik Wonderful Kids yang di rumah. Nggak sabar ya. Adik-adik Wonderful Kids yang di rumah nggak sabar juga nggak? Apa itu? Oke, kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Ini dia stiker pelangi. Seneng nggak? Enggak salah lagi. Udah dapat semuanya kan adik-adik? Kebagian nggak hadiahnya? Iya dong. Mantap. Ini saatnya kita doa berkat.
Mari siapkan hatinya ya, bangkit berdiri. Oke, mari kita berdoa. Kiranya hikmat dan didikan selalu melekat pada adik-adik Wonderful Kids, pengetahuan serta kecerdasan ada pada adik-adik Wonderful Kids. Takut akan Tuhan selalu ada pada hati adik-adik Wonderful Kids. Dan ketika ibadah sekolah minggu selalu sukacita bagi adik-adik Wonderful Kids. Amin. Terima kasih Tuhan untuk saat ini. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Jangan lupa apa hayo? Like, comment, Juga boleh. share, and Subscribe. subscribe. Yeah. Sampai jumpa adik-adik Wonderful Kids yang di rumah. Sampai jumpa Molly, Milo, dan Mimi. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.